فرج الكروب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'ala al karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan diwajibkan pada kita untuk berpuasa sebagaimana yang berpuasa orang-orang. Ternyata singkat aja dalam puasa itu ada dua aspek kesehatan dan aspek iman. Dua-duanya ada dibahas dan ada dua keputusan dalam bidangnya masing-masing yang sangat bagus dan berkaitan. Ibu Bapak tadi akan membahas tentang aspek kesehatannya dalam kaitan dengan Islam, dan kemudian Pak Profesor Sandi akan membahasnya dari Islam dan kaitannya dengan kesehatan. Jadi kaitan sama dengan tangga konten pengetahuan sosial yang menjadi pakaran pertama dari Alhamdulillah, Rasulullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pak moderator semua hadirin yang kami hormati, punten abdi mah sanes ustazah. Abdi mah akan membahasnya dari bidang yang saya itu bidang medis. Janten nanti abdi mah badai membahas atau menyampaikan sedikit aspek fisiologi karena abdi bidang fisiologi, dan nanti manfaat puasa mengenai perspektif Islamnya. Mangga yang datang akhirnya Profesor Sarif ya. Janten memang ini biasanya sebagai pengantar saja perspektif Islam itu ya yang akan disampaikan, dan tentu nanti akan dilewat saja mengenai perspektif Islam. Maka nanti kita mah ku ahlina ya, mohon janten saya akan ini pendahuluan, ini ada mangga ya sebagai pendahuluan saja ya, bahwa puasa itu bentuk makna dari kata sama ya, saum atau siam. Dalam Al-Quran tasyam menggunakan sebanyak 8 kali yang semuanya itu memiliki makna menahan diri ya. Nanti ini mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asri ya, Prof. Sari gitu ya. Abdi dilewat saja ini ya perspektif Islamnya, karena nanti akan dibahas oleh Prof. Sari. Saya akan langsung saja kepada masalah kaitannya ya, tapi kalau nanti ingin ada yang untuk materi disimpan, mangga boleh ini untuk dibagikan materi yang telah saya buat ya. Nah ini ada aspek fisiologi ya. Fisiologi itu adalah bagaimana tubuh itu bekerja terhadap keadaan puasa itu ya, tubuh kita. Nah ini aspek fisiologi, respon tubuh terhadap puasa berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor genetik, kesehatan, dan gaya hidup. Namun bagi orang sehat yang menjalani puasa, terdapat alur waktu dari respons metabolik, perubahan metabolik dalam tubuh, terutama ya terhadap puasa yang terjadi dari hitungan jam sampai berhari-hari. Biasanya kita puasa itu menahan makanan mulai dari 0 sampai 3 jam, di mana tubuh masih dalam proses mencerna. Jadi kalau kita sahur malam itu masih dalam proses mencerna dan menyimpan makanan yang baru makan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang nanti akan dipecah tentu saja, terutama untuk glukosa. Protein menjadi asam amino dan lemak tubuh menjadi nanti keton ya, disimpan sebagai cadangan energi. Ini kaitannya kalau kita makan kan untuk membentuk bahan yang akan menjadi banyak glukosa ya. Jadi tentu saja karena sumber tenaga kita itu adalah glukosa.
Nah ini kita lihat bagaimana kalau kita 3 sampai 3 jam itu tidak makan, maka pertama itu dikonsumsi makanan, kedua makanan itu akan dipecah, ya ini kita lihat buahnya dipecah menjadi glukosa atau asam amino atau asam lemak. Itu apa yang kita makan, karena kita biasanya makan kan bervariasi, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada karbohidratnya. Kemudian selanjutnya akan terjadi di dalam darah, tentu gula akan meningkat setelah kita makan. Selanjutnya nanti karena gula naik, kita sudah tahu semuanya insulin akan keluar, ya. Dan selanjutnya insulin itu akan memecah akan menyimpan. Insulin itu hal yang sangat penting yang akan menyimpan cadangan-cadangan dalam tubuh kita. Karena itu pada penyakit diabetes itu kan ya kekurangan insulin, sehingga semua cadangan tubuh itu tidak dibentuk gula, tetap dalam darah, jadi gulanya naik, ya. Dan selanjutnya ya, kemudian ini ada ibu-ibu yang mungkin ada istilah-istilah kedokteran yang disebut dari kalau kita makan, maka tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon yang akan menekan makanan supaya kita kalau sudah kenyang tidak akan mau makan lagi kan. Nah itu ada ya, jadi ibu nanti tambah pengetahuan ya. Nah nanti tapi ada lagi leptin, kalau kita lapar itu menyebabkan kita ingin makan. Jadi tubuh kita itu luar biasa ya, sama manusia kita itu mengatur tubuh kita itu luar biasa. Kalau kita kenyang, ada yang menekan makan. Kalau kita lapar, ada yang merangsang supaya kita makan, ya. Itu kemudian ini. Jadi pada awal kita puasa, di mana kita baru mulai dengan sahur makan, yaitu antara 3 jam, maka itu pasti pada kondisi yang disebut kondisi yang disebut pertumbuhan. Jadi di mana bahan-bahan itu disediakan untuk bahan energi disiapkan. Jadi kalau habis makan kita kan gulanya banyak. Demikian juga kalau kita puasa. Setelah sahur itu ya itu ada yang disebut fase pertumbuhan atau anabolik kalau dalam kedokterannya. Yaitu yang digunakan untuk nanti pertumbuhan atau kita untuk tenaga kita waktu kita bekerja selama puasa. Sehari 4-24 jam tubuh berubah menjadi katabolik. Jadi setelah kita kosong, setelah makanan itu tidak ada lagi sumbernya, maka tubuh kita itu harus mengeluarkan bahan untuk kita bekerja. Itu namanya adalah fase katabolik atau pemecahan. Jadi pada saat kita puasa terjadilah tubuh kita itu menyiapkan bahan supaya tetap kita bisa bekerja, yaitu dengan cara memecah bahan-bahan cadangannya. Jadi nanti misalnya glukogen, ada lemak, itu dipecah protein supaya membentuk bahan glukosa yang akan menjadi sumber energi kita. Karena itu walaupun kita tidak makan, kita tetap saja bisa bekerja karena cadangan-cadangan dalam tubuh kita itu dipecah. Nah itu disebutnya fase katabolik atau fase pembakaran. Dalam tubuh itu ada nanti ya hormon-hormon yang akan membentuk gula dari cadangan-cadangan tubuh. Ya itu disebutnya nanti ada glukagon, itu yang disebutnya untuk memecah membentuk gula dalam tubuh. Sehingga walaupun kita tidak makan, kita tetap saja masih bisa melakukan semua pekerjaan karena sumber tenaganya sudah disediakan dengan jalan pemecahan atau dalam bidang kedokteran disebutnya katabolik ya. Nah, karena ini sumber energinya gula, maka memang gula itu yang dibentuk pada fase katabolik, pada fase pembakaran. Dan nanti tentu saja pada keadaan apapun juga gula darahnya harus normal. Walaupun puasa, tetap saja gula darah kita harus normal antara 70 sampai 120 mg per desiliter ya. Nah supaya kita tidak lemas. Kalau gulanya nanti turun sekali, maka
tentu kita tidak bisa bekerja dan jadi lemah. Jadi ini tubuh kita mengatur supaya dalam keadaan puasa pun tetap kadar gula darah itu stabil. Nah, kalau nanti cadangan glikogen yang sudah tidak ada, tubuh juga masih bisa membentuk dari bahan lain, ya, dari lemak misalnya. Lemak itu nanti dikerjakannya dengan yang disebut bahan keton pecah. Untuk sumber energinya itu adalah keton, pemecahan dari lemak yang ada dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu pintar, ya. Tentu ini karena ada sang pencipta yang mengatur bahwa kita ini supaya tetap survive, ya, dalam kehidupan. Ayah cadangan glikogen digentos ke cadangan lemak, ya, itu yang akan terjadi selama kita berpuasa. Karena itu pada puasa kita tetap saja bisa bekerja seperti biasa karena sumber energi selama kita puasa sudah disediakan oleh tubuh kita. Ya, ini beberapa, ya, nanti menggunakan lemak, tadi sudah sebutkan bukan lemak, ya, sekitar 12-24 jam kadar gula darah akan mulai turun sekitar 20%. Memang kita serada sontek 8 orang sebenarnya Kupari sebetulnya memang cadangan gulanya sudah menurun, ya, tapi tubuh itu tetap akan mempertahankan kadar gula untuk mengatur fungsi otak. Karena kalau otak bekerja itu tetap harus menggunakan glukosa. Kalau yang lain-lain, tubuh lain, otot dan lain-lain itu bisa diganti dengan keton yang berasal dari lemak misalnya. Ya, jadi ini nanti ada perpindahan dari sumber energi yang awalnya glukosa langsung diserap, kemudian nanti dipakai glikogen yang akan dipecah menjadi gula, kemudian nanti lemak yang akan dipecah menjadi keton. Itu menjadi sumber energi kita selama kita berpuasa. Ya, jadi kalau kita pada waktu puasa juga kan masih boleh olahraga, ya. Nanti pada segmen terakhir akan dilihat. Ya, Ibu Deda kan menuju puasa oleh AJS masih olahraga, ya. Karena kita hanya nanti disesuaikan dengan kondisinya. Nah, ini kita lihat, ya, bahwa 4-24 jam gula darah itu sudah turun, ya. Kemudian insulin juga menurun karena gulanya turun, pasti insulin juga sudah turun, ya. Kemudian, nah, sekarang cadangan kita di hepar itu mulai dipecah, ya. Jadi yang menjadi gula nanti dari glikogen itu adalah yang dari hepar, dari hati dipecah. Kemudian ini juga untuk selanjutnya lemak juga untuk sumber energi menjadi keton itu juga mulai dipecah saat kita berpuasa sudah lebih dari antara 4-24 jam. Kemudian, nah, ini terakhir sumber energi itu memang tadi juga sudah disebut bahwa kita akan memecah lemak, ya, disebutnya lipolisis, ya, yang dilepaskan menjadi lemak bebas. Ini ada enzim, ya, yang diaktifkan di hepar supaya terjadi bahan atau energi untuk kerja itu dari keton, dari lemak yang dipecah, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak akan berdampak jelek, ya, ada pemecahan lemak. Nah, ini disebut kalau di bidang kedokteran ini ada istilahnya, ya. Jadi ini ada proses yang disebut beta oksidasi, ya. Nanti ini bidang kedokteran, tapi ibu-ibu, bapak-bapak nggak apa-apa tahu juga, mungkin ada yang sudah hafal juga. Ya, jadi nanti dari lemak itu ada bahan yang disebut astoacetat dan beta hidroksibutirat, ya. Ini digunakan tubuh untuk memproduksi energi. Jadi ini ada 3 bahan hasil pemecahan dari lemak apabila sumber energi kita glukosa sudah habis, ya. Jadi sudah ada lama kita puasa menahan makanannya. Maka pada 24-24 jam itu terus yang dipakai adalah bahan energinya adalah
hasil dari pemecahan lemak ya, dari karena itu beta hidrogenase itu meningkat ya, yaitu karena sumber energinya sekarang yang berasal dari lemak keton. Nah, tapi ini kita lihat bahwa otak masih tetap menggunakan glukosa sebagai untuk fungsinya. Karena itu glukosa itu dipakai, disimpan untuk kebutuhan otak ya. Kemudian dan glukosa sudah sedikit, kemudian karena prosesnya ada juga yang disebut gluconeogenesis, jadi pembentukan gula dari sumber lain ya. Gula utama itu dipecah dari glikogen ya, tetapi ada juga nanti dari sumber lain, misalnya dari itu yang disebut gluconeogenesis. Memang tubuh kita itu luar biasa ya, segala cara pada kondisi darurat apapun juga itu akan diatasi oleh tubuh kita. Tapi syaratnya kita harus sehat. Kalau sehat apapun juga terjadi perubahan, tubuh itu bisa mengatasi ya. Ya, jadi sekarang kurang ini, nanti akan ada perubahan. Kurang ini akan ada perubahan. Ini kelebihan akan diserap. Yang bahan-bahan yang tidak berguna itu luar biasa tubuh kita ya. Karena itu memang kita perlu menjaga kesehatan. Kalau kita ada yang salah, yang kurang, tentu ada hal yang harus diperbaiki. Nah itu, jadi kalau ada yang merasa kalau sakit, jangan dibiarkan, harus segera diobati sampai pada kondisi sehat. Ya, pada ini nanti ini disebut bahwa ternyata cukup banyak yang dihasilkan oleh perubahan dari cadangan tubuh untuk membentuk glukosa. Ya, jadi ini 80 gram per hari itu akan dipakai untuk otak terutama. Nah ini kita lihat ya, ini lemak terus pada 24 3 hari lemak terus dipecah ya untuk sumber energi. Kemudian ini ada enzimnya yang menghasilkan pemecahan dari lemak untuk zat keton. Kemudian keton dalam tubuh tentu saja akan meningkat ya. Bahan pemecahan dari lemak itu dalam tubuh selanjutnya akan meningkat. Kemudian ini gluconeogenesis ini tadi membentuk gula dari bahan yang sumbernya bukan gula ya. Jadi misalnya dari protein itu bisa juga dibentuk menjadi gula karena tubuh memang pintar, yaitu dengan proses yang disebut gluconeogenesis. Nah kemudian ini total ghrealin production menurun. Jadi kita tidak ada keinginan untuk makan ya, walaupun kita puasa karena bahan-bahan sumber tenaga cukup ya. Jadi kita kadang-kadang ya siang hari, sore hari itu masih ada beberapa yang masih kuat, belum lapar. Ada sebagian kalau yang ini tidak ada itu sudah mulai lapar ya. Nah, ketiga glukosa insulin juga sama. Nah ini keuntungannya bahwa insulin juga sudah mulai menurun ya. Jadi dan rasa lapar masih bisa ditekan ya. Nah tubuh ini dalam keadaan tadi banyak hasil lemak ya. Ya jadi ini ada yang disebut ada kaitannya perbedaan orang itu ada yang disebut IGF-1 insulin growth factor. Ini kerjanya hampir sama dengan insulin ya, IGF-1 itu. Ini hanya di bidang kedokteran memang karena sumbernya lain, dibentuknya jadi namanya ada lain ya. Ya ini IGF-1 yang menurut tubuh kembang ini sama dengan hormon pertumbuhan ya. Ini tentu saja nanti karena puasa, karena dipakai nanti ini juga akan menurun ya. Jadi ini terjadi penurunan oksidatif ya, tapi ada manfaatnya. Berarti oksidasi di dalam tubuh kita itu berkurang
Kalau oksidasi berkurang, maka hasil oksidatif yang berbahaya untuk tubuh itu juga menjadi kurang. Nah itu nanti akan merupakan salah satu manfaat ya. Ini sudah dilihat Bapak ini intervensi diet dan ini merupakan anti kanker atau anti aging ya. Jadi nanti yang sering puasa bagus itu nanti menghasilkan sesuatu yang merupakan anti aging. Anti aging itu anti ketuaan ya, jadi bisa terus survive, bisa terus panjang umur gitu ya, karena di sini ada anti aging. Kemudian sebagai juga anti keganasan karena pertumbuhannya jadi kurang, kan nanti IGF-1 growth hormone menjadi kurang, jadi pertumbuhan tubuh yang tidak normal itu akan ditekan, yaitu makanya ini disebut nanti ada efek fisiologis sebagai anti kanker dan anti aging, anti keganasan dan anti ketuaan ya. Ya kemudian berlanjut mengenai resistensi ini makin lama sering puasa itu menyebabkan juga kita keluar zat-zat yang menyebabkan sel kita, tubuh kita itu menjadi lebih kuat ya terhadap racun-racun dan terhadap rangsangan-rangsangan yang tidak baik ya. Ini dilakukan misalnya berpuasa dan tujuannya untuk mengaktifkan keadaan tersebut. Jadi kalau kita sering puasa maka sel kita itu lebih kuat ya, jadi anti terhadap racun-racun yang masuk. Jadi tidak ada perkataan bahwa kalau puasa nanti kita jadi leles, jadi tidak bisa menolak penyakit yang terbalik. Justru dengan puasa atoksin dan anti nanti ada hormon yang keluar pada kakak stres itu menurun kalau puasa yang disebut kortikosteroid ya. Kortikosteroid itu akan menurun sehingga memang kalau puasa itu kan kita lebih santai, tidak stres lagi ya. Jadi orang yang sering berpuasa biasanya ya stresnya kurang gitu ya. Ya berpuasa tidak menunjukkan ini glukosa memang menurun ya, dan ini dapat menurunkan risiko dari penyakit metabolik. Menurunnya insulin dari glukosa memberikan keuntungan terhadap imunitas, inflamasi, neurogenesis dan kesehatan metabolik. Jadi kita lihat bahwa memang puasa setelah 3 hari itu kita dalam kondisi yang prima tubuh kita itu ya, ada imunitas, menahan inflamasi terhadap infeksi, otak-otak berjalan dengan baik, sel-sel otak, dan secara keseluruhan itu metabolismenya akan lebih baik. Nah nanti ini tidak kedokteran saja ya. Jadi ini minta ada zat-zat enzim-enzim yang keluar yang memang mempertahankan sumber energi untuk tubuh. Ini nanti kita lihat kalau sudah beberapa hari, tadi IGF sudah turun, anti kanker, anti aging, kemudian ini produksi sumber pembentukan untuk sumber energi lain masih berjalan, kemudian ini masih tetap dikeluarkan, kreatinnya akan menekan rasa lapar. Jadi kalau sudah biasa, kita nanti misalnya nanti jam 10-12 lapar, kalau sudah sering puasanya tidak akan terasa lapar lagi karena hormon ghrelinnya itu dihasilkan. Ya setelah 5 hari ini tadi sudah disebutkan efek yang sangat bagus, glukosa, insulin, IGF berkurang signifikan ya, dan ketosisnya, ketonnya sebagai sumber energi mengganti itu lebih stabil. Ya ini juga pada 5 hari diperlihatkan bahwa 60% IGF sudah meningkat ya, meningkatkan penurunan terhadap protein. Karena dengan mengurangi makanan itu tubuh itu bukannya akan menjadi sakit, malah lebih sehat ya. Nah 10 hari berpuasa ini ada pada rendah tetapi lebih stabil. Jadi ini karena itu karena growth hormone itu kan menghasilkan gula. Karena itu pada diabetes itu ini bahaya
ya hormon pertumbuhan ini. Nah ini tadi sudah disebutkan, nanti ini akan menjadi proteksi pelindung terhadap kanker, diabetes dan kematian ya, karena kanker dan diabetes itu penyakit yang cukup berat ya, yang biasanya cepat berakhir dengan kematian. Ya ini selanjutnya ya jelas IGF, insulin, glukosa turun, dan hepar kita ya, hati kita tetap menghasilkan sumber energi pengganti yaitu keton. Sekarang kita lihat manfaat saja, manfaat kesehatan ya, ini memiliki sejumlah manfaat preventif terhadap berbagai penyakit fisik dan mental, antara ini baru sampai berikut: memperkuat sistem imun terhadap ya, selalu bebas dari berbagai penyakit. Indikator sel-sel limpa semakin membaik 10 kali lipat. Limpa itu kan menghasilkan penangkal untuk atau imun ya, imun penangkal kita pada infeksi dan lain-lain. Nah ini pada puasa itu akan membaik 10 kali lipat. Bayangkan ya, luar biasa. Kemudian ini kan sel positif itu untuk menahan penyakit ya. Ini memang respon imun, ini bukan LDL, ini harusnya ADL. Jadi kolesterol yang baik itu akan meningkat HDL. LDL bertambah dulu karena tadi ada pemecahan lemak, tetapi ini nanti akan dikeluarkan sehingga LDL akan menurun. Jadi kolesterol yang baik yang melindungi jantung itu akan meningkat, dan sebaliknya kolesterol yang jahat LDL itu akan berkurang. Jadi kalau puasa juga akan memperbaiki fungsi jantung kita, karena itu kita bisa berumur lebih panjang. Kemudian puasa mencegah obesitas. Tadi karena puasa ini akan membakar lemak ya, penggantinya glukosa dibentuk keton itu, jadi lemak-lemak dalam tubuh itu akan pecah sehingga akan mencegah terjadinya kegemukan ya. Ini jadi mengendalikan faktor, kalau orang gemuk obesitas biasanya psikologisnya juga lain ya, karena itu kalau nanti jadi langsing maka psikologisnya juga akan lebih baik ya, sehingga dia akan baik dalam lingkungan psikologis maupun sosial. Kalau orang gemuk mungkin segan bertemu dengan orang lain, tapi kalau sudah langsing dia bisa jadi secara lingkungan dan sosial dia akan lebih baik. Kemudian lindungi tubuh dari terbentuknya batu-batu ginjal. Ini kaitannya dengan ada pengendapan dari ginjal. Nah ini juga banyak manfaatnya. Jadi diantaranya juga ini mencegah terbentuknya batu ginjal. Ini mensalurkan dari sel-sel konsumsi makanan. Makanan yang ada bahan pengawet, konsumsi obat-obatan, dan hingga racun-racun yang berasal dari udara hidup itu akan hilang kalau kita puasa ya. Kemudian puasa bisa meringankan dan gejolak seksual, karena itu kan pada anak muda yang belum menikah disarankan puasa ya puasa, karena memang ini bisa meringankan meredam gejolak seksual terutama kalangan pemuda. Dengan begitu terbebas dari gangguan mental dan fisik dan penyimpangan perilaku. Ini makanya ini anak muda sebaiknya memang diharuskan ya kalau sudah balik itu berpuasa, karena ini manfaatnya cukup besar ya. Kemudian ini terhadap COVID kita lewat saja, ternyata terhadap COVID juga itu berperan ya. Jadi bukannya selama infeksi selama COVID itu harus banyak makan supaya jadi kuat, tidak, tapi dengan mengurangi makan malah ini ya, kalau kita lihat ini terbentuk penangkal untuk virus ya. Ini ternyata kalau kita puasa penangkal ini akan otorisum gitu ya, otofagi ya. Jadi si tubuh kita ini nanti akan memakan
memakan zat-zat racun, memakan virus, memakan lain-lain, sehingga kita lebih baik ya, tubuh kita akan terhindar dari hal ini. Ini juga ini bidang medis saja ya. Dan sebagai kesimpulan tadi kita lihat bahwa ini kalau kita lihat ini selama puasa, kemudian ada sahur, kemudian nanti ini boleh olahraga ya, tidak apa-apa ya. Nanti ini ada misalnya selama olahraga apa yang terjadi, kemudian karbohidrat dan lain-lain, kemudian nanti sahur, kemudian dimulai dengan puasa. Ini ada ya, dan ini sudah dibuktikan dengan sejumlah penelitian ya, jadi bukan dikarang lah gitu ya, banyak sekali penelitian. Bahkan pada penelitian juga ada remaja ikut sertakan, ada orang tua dan lain-lain pada penelitian. Ya, kemudian dari ini tadi disebutkan bahwa pada waktu makan itu disebut fase anabolik. Ini insulin meningkat, gula darah meningkat, keton tidak ada, metabolik rate menurun. Tapi kalau kita puasa, insulin turun, gula darah terus turun, keton naik karena dipakai sumber energi ya. Ya, jadi ini disebut namanya fase katabolik atau fase metabolik. Sedangkan yang kalau kita sedang makan itu fase anabolik, semua dibentuk dalam tubuh kita itu, termasuk bahan-bahan yang berbahaya seperti gula yang berlebih sehingga menjadi diabetes ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya pada otak menyebabkan pembentukan sel-sel otak ya, kemudian kecerdasan meningkat, inflamasi atau hal-hal yang kaitan dengan reaksi terhadap infeksi itu menurun. Jadi dan lebih plasticity itu pekerjaannya dan segala hal itu bisa dilakukan oleh otak. Kemudian menyebabkan juga otofagi ya, menangkap virus dan kuman-kuman. Nah, yang penting ini meningkatkan todes parasimpatis. Ini orang menjadi rileks. Parasimpatis itu kalau yang stres dan lain itu kan itu simpatis. Ini parasimpatis itu luar biasa efeknya, melebarkan pembuluh darah, mengurangi kerja jantung ya itu. Nah, itu terhadap otak. Nanti ini kalau terhadap jantung, menurunkan nadi, meningkatkan variabilitas dan menurunkan tekanan darah ya. Kemudian ini terhadap limpa, jadi pankreas ya, meningkatkan insulin sensitivitas. Jadi yang penting bahwa insulin itu bekerjanya harus sensitivitas baik. Pada diabetes itu bisa saja insulinnya mungkin banyak, tapi tetap diabetes karena sensitivitinya tidak baik ya. Kemudian di keton, kemudian insulin sensitivitas tersebut, penurunan gula darah. Ini racun-racun TNF alfa, IL6 ya, ini memang istilah kedokteran, tapi yang penting bahwa racun-racun dalam tubuh itu akan menurun. Dan nanti peningkatan dari hormon-hormon yang baik ya. Jadi di sini ada perubahan dalam penggunaan sumber energi. Saya kira itu secara garis besar kita tutup saja dengan Al-Mulk 14. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia halus lagi mengetahui. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selama hari pakai di sama. Nah, ada enzim yang menuntut supaya kita kenyang. Kalau itu juga tidak bisa baik, tidak bahagia. Betul. Jadi sekali tubuh kita itu harus digambarkan ya. Air istilah kedokteran enggak praktek apa. Karena air keseimbangan tidak ada. Dan Allah menciptakan itu setiap detailnya ya. Kenapa? Sebabnya Allah menciptakan itu manusia yang begitu indah. Panten salah jenah kurang
pastikan waktunya ke Al-Mukarram. Al-Mukarram itu mempersiapkan teknis mbak persiap. Maka bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, hanya itu beberapa hari lagi kita masuk di bulan Ramadan. Dan tadi telah kita dengar bahwa pada dasarnya ibadah itu kalau tetapkan manfaatnya sangat besar bagi manusia dunia dan akhirat. Tadi dalam kesehatan pun sudah kita dengar. Pada pagi ini saya akan coba bahas melanjutkan yang dibahas tadi, tapi saya dari sisi lain menuju kesucian diri di bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, Rasulullah menyatakan begini: "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, wa iftaradahu 'alaikum siyam. Tuftahu fi abwabil jannah, wa tuftahu fi abwabil jahim, wa tuftahu fi mardatis syayatin, wa fi lailatul qadar khairun min alfi syahr." Ini nanti akan saya masukkan, akan kirimnya di WA Selasa aja deh. Karena kalau saya bahas semua ini panjang, ya saya loncat-loncat saja. Rasulullah menyatakan telah tiba kepada bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan mubarak. Allah mewajibkan kamu 8 saum sebulan ini, dan di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahil ditutup. Di bulan ini setan dibelenggu, dan di bulan ini pula adanya Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu inspirasi Rasulullah pada saat tibanya Ramadan. Bahkan di akhir Sya'ban Rasulullah berdoa, khutbahnya cukup panjang yang nanti sebagian akan saya sampaikan. Bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Apa itu berkah? Para ahli tafsir menyatakan berkah itu ziyadatul fil khair, semakin bertambah kebaikan, bertambahnya berbagai kebaikan, berkah. Tapi ayat menyebutnya berkah, berkah. Dimeraih maghfirah Allah dan rahmat Allah itu mencapai kesucian. Manusia itu pelaku kesalahan dan dosa. Saya akan lihat dari satu sisi, tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Dan Rasul menyatakan kamu itu pelaku dosa pasti. Tapi kita tidak usah khawatir. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Ar-Rahim, Allah Penyayang, mengampuni dosa-dosa manusia dengan kasih sayangnya. Kemudian maghfirah dan rahmat Allah itu adalah kunci meraih kesucian, kebersihan. Dan suci itu nanti bisa hubungan dengan kesehatan rohani. Dan maghfirah rahmat Allah itu adalah pembebasan muslim dari azab Allah. Kebahagiaan akhirat tidak mungkin dicapai tanpa mendapat ampunan dan rahmat Allah. Ya, ampunan dan rahmat Allah harus kita raih di bulan Ramadan ini. Cara mendapatkan maghfirah ampunan Allah adalah dengan banyak istighfar. Apa itu istighfar? Membaca astagfirullah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan dengan melakukan tobat, nanti akan kita bahas lagi tentang tobat ini. Waktu beristighfar dan tobat bisa setiap saat, selama
roh masih dikandung badan kita. Kapanpun istighfar dilakukan, kapanpun taubat diterima oleh Allah. Allah memberi banyak kesempatan kepada kaum mukminin untuk mendapat ampunan dan rahmatnya. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan terbaik yang Allah sediakan untuk membuka pintu ampunan dan pintu taubat kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Al-Ghafur dan Allah Ar-Rahim. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 49 dan 50 Allah menyatakan, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Beritakan hamba-hambaku hai Muhammad bahwa aku maha pengampun, aku maha penyayang, dan sungguh azab itu adalah azab yang sangat menyakitkan. Jadi kalau kesempatan untuk mendapatkan maghfirah ampunan Allah tidak digunakan, untuk mendapatkan kasih sayang Allah tidak digunakan, maka Allah nyatakan bergantinya adalah azab. Dan azab Allah itu adalah azab yang alim, ada azab yang sangat berat. Ya, kita lihat pengaruh saum Ramadan terhadap kesehatan. Tadi sudah disampaikan lengkap, tapi ini saya hanya sedikit saja. Saum dan kesehatan, tugas hidup manusia adalah menghambakan diri kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Ada 3 bentuk ibadah. Satu, ibadah nafsiyah, ibadah dengan diri, sholat, salat itu ibadah dengan diri. Dan ibadah maliyah, ibadah dengan harta, zakat, sedekah itu ibadah dengan harta. Dan ada ibadah ijtimaiyah, ibadah gabungan antara diri dan harta. Seperti apa itu? Ibadah haji itu dengan diri, dengan harta. Jadi sekali lagi ada ibadah nafsiyah, termasuk saum ibadah nafsiyah, sholat ibadah nafsiyah dengan diri, ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta, dan ada ibadah istimewa dengan gabungan antara diri dan harta. So ibadah memiliki kegunaan yang besar bagi mukmin pelakunya, kegunaan yang bisa didapat bersifat duniawi dan ukhrawi. Kesehatan jasmani termasuk adalah kegunaan yang bersifat duniawi, dan Pak sudah menjelaskan kepada kita. Ya, tidak ada ibadah yang membawa manusia ke dalam kemandaratan. Tidak ada yang seorang yang miskin sengsara karena zakat, karena sedekah, ada. Dan itu Allah menyatakan bahwa la yukallifu nafsan illa wus'aha. Aku tidak membebani manusia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ibadah itu memiliki kegunaan jasmania dan kegunaan rohania. Nah, demikian pula saum Ramadan. Salah satu kegunaan saum Ramadan adalah memelihara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi bukan menambah sakit, malah Ramadan itu saum malah bertambah meningkatnya imun kita, imunisasi, dan di samping itu ada meningkatkan iman. Kita tingkatkan iman dan kita tingkatkan imun. Tapi MN tidak bisa masuk jadi. Memelihara kesehatan jasmani adalah bagian dari syukur atas nikmat Allah. Kita diberi jasmani, maka kita pelihara jasmani itu sebaik-baiknya. Allah senang, Allah beritahu. Badan kita dibersihkan, gigi kita dibersihkan. Selain itu juga kita pelihara dengan saum. Saum itu tidak menyakitkan manusia. Karena itu saum itu terbatas. Allah membatasi, karena Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan fisik manusia. Allah menciptakan pencernaan makanan manusia dalam diri kita dengan maaf yang bervariasi disediakan di dalam diri kita, kan? Tapi dibatas. Mulainya kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Makruh kalau kita masih keluar kewetos taraweh, bukan belum minum dan minum macan, itu makruh. Kan itu puasa itu harusnya kalau sahur di ujung, kalau buka takjil, namanya pakai ain takjil, dipercepat. Kalau sudah waktunya jangan ditangguhkan langsung. Tapi jangan langsung bismillahirrahmanirrahim kalau kamu, tapi langsung makan. Doa saum buka itu sudah setahun sekali. Kemudian Ramadan kita baca apa itu doa saum buka.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu jadi batas waktunya. Haram puasa berturut-turut tiap hari 5 hari tidak berbuka, haram, itu merusak diri. Jadi di batas waktunya memang Allah tahu tentang kondisi fisik kita ya. Memelihara kesehatan jasmani, tapi juga memelihara kesehatan rohani. Kesehatan rohani adalah upaya memelihara kesucian diri yang menjadi syariat, yang disyarat tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang akan saya bahas. Sementara kita lihat kesehatan jasmani selintas saja. Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh kebaikan. Rasulullah menyatakan sumu tasihku. Ini pernah Rasulullah. Sumu tasihku. Puasa kamu akan sehat. Rasulullah sumu puasa kamu tasihku, kamu akan sehat. Saum Ramadan bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani. Imunisasi kita meningkat. Kemudian bagi mereka yang sakit, Allah memberi keringanan kepada mukmin untuk tidak melakukan saum. Jadi bagi yang sehat akan lebih terjaga kesehatannya. Tapi bagi yang sakit sedikit mungkin bisa lebih sembuh. Tapi bagi yang sakit tertentu, maka Allah beri keringanan kepada mukmin untuk tidak melakukan saum apabila tidak mampu atau bisa menimbulkan madarat. Antara lain misalnya penyakitnya akan menjadi parah, maka jangan saum. Dan bagi mereka yang tidak saum karena sakit atau karena perjalanan, tadi saya ingin menjelaskan perjalanan Haji Mahir saum, perjalanan yang melelahkan. Dulu perjalanan zaman Rasulullah itu pakai jalan kaki, pakai unta dengan jarak ratusan kilometer, puluhan kilometer, itu berat sekali dari matahari. Sekarang kalau naik mobil yang nyaman, walaupun jarak jauh tapi menjalankan kalau bisa saum. Wantasumu khairul lakum, saum lebih baik kalau perjalanan menjalankan. Tapi kalau yang sakit bisa menggantinya di lain waktu, kodok namanya. Bagi mereka yang menderita penyakit yang bisa nanti dipotong, tapi bagi yang penyakit permanen yang sudah tua tidak potong, nalaikan itu begitu. Nah, bagi mereka yang menderita penyakit permanen seperti karena usia lanjut bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Berapa fidyah itu? Jamin satu fakir miskin satu hari. Kalau kita ya sesuai dengan yang kita makan. Kalau kita misalnya sehari makan, satu kali makan 30.000, 2 kali makan 60, 2 kali 60. Tergantung apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya sehari hanya 20.000, satu kali makan 40.000, keluarkan fidyah. Bagi yang mampu itu pun. Dan bagi mereka yang tidak mampu boro-boro bayar fidyah, walaupun tidak cukup, ada yang istighfar. Istighfarnya kita astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tidak bisa puasa, saya tidak bisa fidyah. Istighfar Allah Maha tahu, karena Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Jadi puasa itu tidak ada yang memberatkan. Sumberdan dan penyakit rohani, saya akan sampaikan itu sekarang. Hal yang merusak kesucian manusia adalah penyakit rohani. Ramadan menjauhkan mukminin dan melindungi mukminin dari berbagai penyakit rohani. Penyakit rohani ada 2 macam. Ada penyakit yang berkaitan dengan keimanan, itu kufur dan syirik. Kufur dan syirik dan nifaq. Kufur adalah kekafiran, syirik adalah kemusyrikan, dan nifaq adalah kemunafikan. Dan 2 penyakit yang berkaitan dengan akhlak, fusuk, kefasikan, takabur, tamak, bakhil, hasud, ujub, riya, dan lain sebagainya. Nah, kufur termasuk penyakit jiwa. Yang dari psikologi itu ada. Mungkin tidak pernah dipelajari kalau kufur itu penyakit jiwa di psikologi. Karena ilmu yang di psikologi kemudian yang kita adalah ilmu yang dari sekuler. Kalau dalam Islam kufur itu penyakit jiwa. Fi qulubihim maradun, surat Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hatinya ada penyakit kafir. Kafir itu membangkang kepada Allah, itu adalah penyakit jiwa.
Padahal Allah merubah Allah tambah penyakitnya semakin jauh dari Allah. Jadi kufur itu penyakitnya. Dan orang muslim itu orang yang sehat. Kan itu Allah katakan dalam banyak ayat, ta'alakum ta'ilun, agar kamu berpikir. Dan orang yang berpikir sehat adalah orang yang berikutnya kesimpulannya menerima segala ketentuan-ketentuan Allah dan dia beriman. Orang beriman itu yang sehat akalnya. Hanya ini tidak boleh saya sampaikan pada orang-orang yang tidak beragama Islam. Dikatakan kamu ini adalah orang yang sakit jiwa. Seperti itu. Boleh dikatakan kalau kita dalam hubungan itu kita sebut mereka adalah OTGJ. Orang dengan gangguan jiwa tidak menerima. Bagaimana? Tidak disebut jiwanya sehat. Allah telah memberi penghidupan dia, Allah telah memberikan berbagai fasilitasnya, Allah telah memberikan berbagai kenikmatan dunia. Seorang yang alam tahu bila lagi pada nikmatul kufur ahlu kaum dan ulama. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengganti kenikmatan yang aku berikan dengan kekufuran? Nah, jadi itu penyakit. Jadi keimanan yaitu jiwa yang tertutup. Kafir itu dari kata kafir, kafir itu tertutup. Kita kan kafir, bahasa Arabnya kufur. Jiwa yang tertutup karena adanya sikap menutup diri dari kebenaran. Saul bisa lebih memperkuat iman kepada Allah dan membuat seorang mukmin semakin dekat dengan Tuhannya. Imannya semakin dekat dengan Saul itu. Jadi berantas penyakit kufur, termasuk kufur nikmat. Dan yang lainnya syirik. Syirik itu penyakit jiwa juga, penyakit rohaninya berkaitan dengan keimanan dan ibadah, yaitu mengimani adanya kekuatan gaib selain Allah dan atau menghambakan diri kepada selain Allah. Semua mana akan membersihkan penyakit syirik. Tauhidullah hanya taat kepada Allah di waktu saum itu. Dan itu kalau orang saum, apalagi orang berhaji yang diamanatkan apa? Jangan menyebutkan Allah. Ketika Ibrahim alaihissalam ditempatkan di Makkah, Allah yang disampaikan Allah tusyrik bi syai'an. Amanatnya jangan syirik kepada Allah. Itu orang yang haji apa? Kalimat yang disampaikan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. La syarika laka labbaik. Aku datang tidak menyekutukanmu, ya Allah. Karena orang haji ada sekutuan menyekutukan Allah dalam pikirannya. Jangan diharapkan hanya mabrur, ditolak oleh Allah walaupun biayanya sudah banyak keluar. Jadi menyekutukan Allah itu penyakit yang paling berat. Dan itu kita bersihkan dengan saum itu keimanan-keimanan yang salah. Kalau ada di rumah menyimpan misalnya keris, benda-benda pusaka yang kita imani bahwa itu adalah kekuatan gaib. Kemarin di WA kita ini agak ramai ya, dan saya bicara, saya tidak pernah mengungkap kecuali kalau perlu saya ungkap khawatir yang lain membenarkan yang salah. Bahwa kalau kita baca ayat Al-Quran bahwa Allah yang mengatur sahab itu awan, Allah memberikan angin dan mengatur angin itu, menempatkan mengatur angin dan mengiring awan itu kemana Allah berikan rezeki, yaitu hujan, turunnya hujan. Jadi tidak ada orang yang bisa dan mampu menjadi pawang hujan. Tapi kan sebenarnya nggak ada itu, nggak bisa, nggak ada yang bisa. Itu Allah yang ngatur. Jadi saya menjawab, terserah kalau tidak percaya saya bisa sampaikan aja ayat-ayatnya. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menegaskan hal itu. Jangan ada kemusyrikan di antara kita. Jadi itu musyrik itu dengan saum itu insya Allah akan hilang pelan-pelan kemusyrikan itu. Karena saum adalah obat yang termasuk mujarab dalam membedakan kemusyrikan. Kemudian nifak itu adalah kemunafikan. Sebenarnya kemunafikan itu adalah kekafiran, hanya kekafiran yang ditutup dengan keimanan. Jadi orang kafir karena niat tertentu pura-pura mengatakan iman.
Kemudian nasam yakun amanah. Ada orang-orang makan amanah akan beriman, padahal mereka tidak beriman. Mereka ingin menipu orang mukmin, menipu Allah. Allah orang mukmin bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu. Jadi saum memberikan, membersihkan penyakit rohani kita, apa? Kemunafikan. Kita nyatakan iya karena berbuat iya karena senang. Ucapan begitu, perilaku pun seperti itu. Penyakit rohani yang berkaitan dengan akhlak. Satu, ya akhlak itu apa ya? Kemarin kan ramai juga tentang tanpa agama akhlak manusia banyak lebih baik. Memang benar, bisa, tapi tidak lebih baik. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada manusia satu karakter baik dan dua karakter buruk. Bisa dalam diri manusia karakternya yang baiknya yang berkembang dan ada karakter buruknya yang berkembang. Jadi bisa manusia akhlaknya sesama manusia lebih baik tanpa agama. Tapi Allah mengirim Rasul diutam memang ada limal akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi itu benar. Jadi tidak semua yang baik itu benar. Orang Sunda makan cager, bager, cukup bager, tapi belum benar. Di negeri kita, di negara Sunda dulu orang-orang itu udah banyak yang baik, kebaikan berkembang tanpa agama. Dan agama lain pun ada mengajarkan kebaikan. Kita bisa mengajarkan semua agama baik, bisa. Tapi tidak semua agama benar. Baik dan benar itu lain urusannya. Kalau baik adalah tentang etika dan tentang benar salah adalah logika. Jadi Allah menurunkan Rasul untuk menyempurnakan supaya akhlak baik itu menjadi ibadah. Orang kafir memberikan uang, mengeluarkan uang misalnya dengan sekian triliun. Dan sekarang dengan apa? Janantara sekian 100 triliun untuk makan gratis bersama. Walaupun di situ itu berkembang dari MPG lainnya, maling gratis, maling bersama gratis, tidak ada hukuman. Itu bisa dikeluarkan sekian 100 triliun untuk kepentingan kebaikan, tetapi kalau tidak dengan syahadat itu tidak kebaikan, bukan amal soleh. Orang mukmin maka kebaikannya menjadi amal soleh karena niatnya ibadah hanya sebutir kurma diberikan membantu karena ibadah taat kepada Allah maka jadi pahala. Tapi orang kafir merangkulkan itu tidak jadi pahala. Habitat amal hapus semua amanah bukan jadi pahala. Jadi Rasul mempersempurnakan akhlak baik itu dengan benar, dengan kebenaran. Jadi ini termasuk ya akhlak itu adalah dari kata khuluq. Akhlak itu jamak dan kata mufradnya tunggalnya adalah khuluq. Khuluq itu adalah getaran hati yang diucapkan, yang dilakukan orang itu umumnya adalah berasal dari apa yang ada di dalam hatinya, yang terrealisir dalam bentuk ucapan dan perilaku, termasuk penyakit rohani yang berkaitan dengan akhlak, kusuk, kefasikan, takabur, taman, bakhil, hasud, ujub, riya, sum'ah, dan masih ada lagi yang lainnya. Saum insya Allah akan membersihkan semua penyakit-penyakit ini. Penyakit rohani, kusuk adalah penyakit rohani yang ditunjukkan dengan sikap berani melanggar ketentuan Allah, baik berupa meninggalkan kewajiban maupun larangannya. Orang beragama Islam tapi berani meninggalkan sholat. Bisa-bisa kita satu saat kita kasih agar mainan sholat isu manusia yang luar isu kayak kene. Dulu kan ada teman saya waktu kuliah waktu Jumat bagaimana kayak dulu ke depannya kan Jumat dan merasa kalimat berani meninggalkan Jumat itu berarti kasih sakit. Orang harus melakukan zakat, tidak mencatat, maka walaupun bagaimana bisa namanya fasik isbi salis musuhu badal iman, seburuk gelar fasik yang diberikan pada orang yang telah dirinya beriman. Dan kebalikannya adalah kepatuhan muslim, yaitu kepatuhan pada syariat. Itu penyakit.
buat takabur. Siapa yang ada dalam hatinya secuil kecil ada ketakaburan, maka haram masuk surga. Dan orang-orang dan neraka itu bisa masuk mutakabirin, seburuk-buruk tempat bagi orang yang takabur. Takabur adalah penyakit rohani yang ditunjukkan dengan sikap angkuh, sombong, yaitu sifat dan sikap yang menunjukkan bahwa dirinya serba besar. Nah itu dalam orang Sunda disebut gu merde, asa gede padahal letih, gu masih asa kasih padahal goreng tahu, gu ngelis asa gelis padahal itu patut. Jadi itu dalam bahasa Sunda itu sisi panggung itu mirip gitu. Jadi orang yang takabur itu orang yang merasa besar. Kebalikannya adalah tawalu. Tawalu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, tidak merasa diri besar, dan dia hanya mengatakan besar kepada Allah. Dia berkata Allahu Akbar. Dan ciri orang yang tidak takabur kepada Allah adalah dia sering sujud. Sujud itu dengan Subhanallah jalla mesti, oh ya Allah, kau mati di aku hina di hadapanmu. Sujud di hadapan Allah, meletakkan das kepala, muka sejajar dengan telapak kaki, bersujud. Dan orang yang bersujud itu adalah orang yang akan masuk surga nanti. Dan orang yang takabur itu orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Dan itu maka di bulan Ramadan ditambah sujudnya. Ada sholat tarawih ini. Sholat tarawih kalau dilaksanakan 8 rakaat saja sujudnya sudah 16 kali sujud. Satu kali sujud mengucapkan subhanarabbiyal a'la sudah 48 kali dia baca subhanallah. Banyak sujud di hadapan Allah. Ya. Itu takabur. Dan kebalikannya adalah tawadhu. Dan Saul mengajarkan kita untuk tawadhu. Itu penyakit-penyakit rohani. Tamak itu adalah penyakit rohani yang ditunjukkan dengan sifat dan sikap serakah. Dan pas kita sudah dipercaya tamak. Dan memang Allah menegaskan, bahkan Nabi itu menegaskan bahwa manusia kalau dia memiliki emas 1 lembah, dia tidak akan merasa puas. Dia akan ingin menambah 1 lembah lagi. Itu sifat manusia yang tamak. Dan kebalikannya adalah qanaah. Dan juga zuhud merasa cukup, berterima kasih dengan apa yang ada. Aman, qanaah, zuhud. Kemudian bakhil adalah bukan bakhil. Si Bali. Bakhil adalah kikir, cap jahe, keken, mereka esek. Bakhil adalah penyakit rohani yang ditunjukkan dengan sifat kikir sebagai bagian dari keserakahan. Islam mengajarkan garis tengah, jangan terlalu terbuka. Suatu saat ada seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, ini saya punya harta, semuanya akan saya berikan untuk kepentingan Islam. Rasul menyatakan tidak. Rasul menolak. Bagaimana kalau saya setengahnya saja? Tidak. Baru sepertiga boleh diterima. Kamu punya keluarga, kamu punya anak, bahwa mengurus anak dan keluarga itu pahalanya lebih besar daripada menginfakkan harta untuk kepentingan agama. Itu dulu yang utamakan, itu fardu ain. Dan itu dalam Al-Quran sudah Al-Qur'an, orang yang hamba Allah yang disayangi Allah itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu lam yaqtulu, orang yang infak dan dalam infaknya itu tidak berlebihan. Orang yang tapi tidak bakhil juga, dia keluarkan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Ya. Itu namanya bakhil. Dan kebalikannya adalah al-jud, jauhan. Itu yang selalu memberikan berikan kasih sunnah Allah. Hasud adalah penyakit rohani yang ditunjukkan dengan sikap tidak ridho dengan kesenangan orang lain. Adanya keinginan untuk menghilangkan kesenangan orang itu atau mengharapkan kesenangan itu berpihak pada dirinya. Hasud. Dan Allah Nabi menyatakan hasud itu seperti api
yang akan membakar kebaikan-kebaikannya seperti api membakar kayu-kayu bakar. Habis kebaikan orang bisa hilang karena ada hasud. Orang saud itu bahkan jangan dirikan ada hasud, paling sedikit niat itu ada akan hilang. Kemudian ujub itu adalah sikap meremehkan takdir Allah. Meremehkan takdir Allah, menganggap dengan kemampuannya pasti segala yang dikehendakinya akan tercapai. Saya kan pintar, saya dalam tempo sekian saya akan sarjana, saya akan jadi doktor. Lupakan takdir Allah. Jadi yang ujubkan itu orang mukmin selalu mengatakan insya Allah. Apapun yang bisa, ya saya sanggup, saya takdirkan insya Allah kalau Allah mentakdirkan. Kalau Allah tidak mentakdirkan, ya terjadi. Ujub dan ria itu adalah sikap kehilangan ikhlas dalam beramal baik, ditandai dengan pamer kebaikan di hadapan orang lain dengan harapan pujian. Itu sebaiknya kita berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri dan bisa tahu. Tapi boleh ditunjukkan karena kadang-kadang itu bermanfaat. Ada seorang ulama, seorang ustaz yang oleh masyarakatnya dinyatakan bisa mereka kita. Mana seorang antara infak, padahal infak dia jauh lebih besar, tapi karena tidak pernah disampaikan kayak itu pada saat itu kadang-kadang boleh ditunjukkan. Dan ada ayat yang menyatakan boleh kita tunjukkan kalau ada manfaatnya untuk menghilangkan fitnah. Karena Ustaz berikan saya menggunakan sekian, bukan dirinya, tapi supaya memberikan motivasi kepada orang lain. Itu ria. Dan ada sum'ah. Sum'ah itu ini adalah sama dengan dia, hanya melalui pendengaran, ingin didengar orang. Kalau dia tadi lagi makan di restoran, posting makanannya, makanan dipoto, posting di WA. Tiap hari Senin, tiap hari Minggu ditunjukkan dia di restoran ini, di restoran ini. Ini dia atau begitu. Tapi kalau tidak digambarkan, hanya ditulis saja, biar orang melihat didengar ada dicerita sama saja dongeng. Maka itu ingin didengar orang namanya sum'ah. Kalau dia ingin dilihat orang, kalau dengan orang namanya sum'ah. Ini dan banyak sekali keterangan ini. Kita lihat dulu. Ramadan itu latihan mengendalikan nafsu. Saum dalam ibadah lainnya adalah Ramadan adalah pendidikan dan latihan pengendalian nafsu secara total. Sebulan kita dilatih. Kalau sekarang ada para pejabat dilatih di Magelang, disamakan suaranya semua, langkahnya disamakan. Orang Muslim di setiap sahur itu setahun sebulan dilaksanakan, dididik untuk ketaatan kepada Allah, dididik sahur, dididik salat dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mampu memperkokoh iman, sahur memperkokoh iman. Kita sudah bedanya berapa? Saya boleh meminta berapa tempatkan ya. Sudah jam 3 kita udah lapar ya. Udah mulai muncul lapar. Ibu-ibu di rumah masak sendiri, masak sendiri. Jadi makan sendiri, tidak ada orang lain, tapi berarti makan tidak. Baunya sudah terasa. Ini tidak ada orang lain, kita tidak berani makan karena kita yakin bahwa Allah melihat kita. Kalau kita tidak saat itu kita ihsan kita muncul, yaitu beribadah kepada Allah seolah kau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, sebenarnya Allah melihat kita. Kita lanjutkan saja biar cepat. Sahur Ramadan mampu membentuk pribadi mukmin yang penuh ketakwaan, bergantung pada kebenaran, amanah, istiqomah dalam kebenaran dan disiplin dalam segala urusan. Kita makan, kita berani makan kalau belum waktunya. Makan kita diaturkan. Kalau waktu sehari-hari, kapan saja ada makanan, masih makan diambil. Tapi kalau bulan Ramadan tidak. Makanya teratur dan keteraturan itu mestinya semakin pasti baik, dan selawatnya itu kita dididik disiplin. Keimanannya kuat, mampu menghilangkan rasa takut, kekhawatiran, cemas. Mengapa di bulan Ramadan kita dididik
banyak berzikir kepada Allah. Allah inna dzikra tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Dan itu kalau kita udah para kiai, ada orang yang lagi stres dan sebagainya, maka dibawa, maka dia disuruh mandikan, disuruh oleh keluarga mandikan dengan sempurna, dia diberikan tugas zikir la ilaha illallah 100 kali. Tidak ada Rasul macam, tapi itu ada memberikan usulullah zikran kasih banyak zikir. Dengan zikir insya Allah. Kalau kita lagi dalam keadaan galau, zikir kepada Allah banyak insya Allah. Jadi dengan zikir akan tenang jiwa kita. Kemudian akan menumbuhkan kesegaran dan ketentraman jiwa, penuh kerinduan, syukur, sabar, tenang. Apa tuh? Syakus sabri, bulan kesabaran. Kemudian akan menjadi orang syukur, sabar, tawakal, zuhud, tawadu, qanaah, dan yang lain, serta melahirkan nafsul mutmainnah. Ini yang paling penting, yaitu jiwa yang tenang. Yang dipanggil Allah nanti, ya ibatan nafsul mutmainnah, bagi jiwa yang tenang, tinggal rojim kepada kepada Tuhan, rojatan kamu ridho, berita apapun diri. Apel apapun oleh Allah, artinya dan kamu diridhoi. Kalau dibandingin baik, dan ini ada kolbun salim. Kita akan menghadap Allah dengan salam ini, insya Allah, dengan kolbun salim, hati yang sehat, jiwa hati yang sehat, jiwa yang bersih. Yaumalayakum al-walakum, nanti di hari akhir. Ingatlah kamu akan suatu hari saat itu akan tidak berguna, demikian pula anak-anak yang dibanggakan tidak akan berguna lagi, kecuali orang yang datang ada Allah dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati bersih, sehat dari kekafiran, sehat dari kemunafikan, dari kefasikan, dari takabur. Maka itu orang yang beruntung. Hari itu didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dan dibiarkan neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Yang terakhir saya ambil aja yang ini, yang sejarah rohani. Amalan sama Ramadan nanti bisa dibaca saja lah. Saya kirimkan berita bertobat ini yang penting. Nanti bersihkan diri kita dengan taubat. Semua penyakit rohani akan datang. Perilaku yang diakibatkan penyakit rohani akan dihapus oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini ada pada surat At-Tahrim ayat 8. Orang-orang yang beriman tawakal kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Nasuha nama orang dulu yang taubatnya begitu baik sampai dimasukkan Allah dalam Al-Quran. Asal hukum wa'ifah fir'ankum saya itu diharapkan dengan taubat itu, maka Tuhanmu akan menghapuskan semua dosamu, kesalahanmu. Wa'ifah jannatin dan mintatil akhar, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di lembah-lembahnya air yang jernih, sungai-sungai yang jernih. Nah ini yauma la yuzillahu nabiyya wal ladzina amanu. Hari itu adalah hari di mana Nabi tidak dihinakan. Di dunia Nabi dihinakan orang, direndahkan orang, bahkan dianiaya orang, ditolimi orang. Wal ladzina amanu, dan orang yang beriman yang bersama Rasul. Insya Allah kita termasuk orang beriman yang akan bersama Rasul nanti. Dan nanti di hari akhir orang akan bersama-sama pemimpinnya, dan pemimpin kita bukan pemimpin duniawi, tapi Rasul yang memimpin kita. Kita akan bersama yang ma'ahu. Dan di sini nurnya sampai ini yang Rasul itu dan orang-orang mukmin bersinar, sinarnya ada pada hadapan dia dan ada di sebelah kanan mereka. Orang mukmin di hari akhir itu seperti itu, ya umumnya, dan mereka mengatakan Rabbana atina nurana, ya Tuhan kami, sempurnakan sinar kami ini, wafir lana dan kami. Satu saat Rasulullah bersama para sahabatnya, dan Rasul menyatakan begini, ini pernyataan Rasul tentang yang berkaitan dengan hal ini tafsir dari hal ini. Begini, nanti di hari akhir aku yang pertama diizinkan sujud di hadapan Tuhan. Yang pertama diizinkan sujud. Jadi orang semua diri dan Rasul pertama sujud. Dan orang umum ikut sujud, gak mungkin. Kemudian dan aku yang pertama mengangkat kepalaku dari sujud. Aku melihat umat-umatku yang mengikutiku. Mereka
ada bersama orang-orang bersama umat Nabi lain. Di belah kanan aku melihat sebelah kanan sama. Di sini juga ada umat-umatku bersama mereka. Di sini juga sebelah kiri aku melihat umat-umatku bersama umat-umat Nabi yang lainnya. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kau bisa mengenal umatmu di hari akhir? Rasul menjawab, mereka itu kelihatan bersinar daripadanya, masih dari ujungnya. Luar biasa kan? Mereka kelihatan dari dahinya bersinar karena bekas sujudnya, dan mereka membawa catatan amanah sebelah kanan. Mereka nanti itulah yang bersamaku. Aku lebih gampang mengenal mereka. Begitu nanti jangan kaget ya, kalau di akhirat bukan saja melalui, bukan saja menjadi bersih, tapi bersinar karena membawa hati yang jernih, bersih, dan sehat dari Allah. Hasil dari saum, insya Allah. Para kita terakhir, mudah-mudahan kita termasuk dengan ibadah saum yang akan kita lakukan, kita manfaatkan, karena kita tidak bisa dijamin akan sampai di puasa Ramadan yang akan datang atau tidak. Kita satu-satu menyatakan berdoa, Allah baliknya Ramadan, kalau sampai kamu ke depan Ramadan ini, biar kami bisa membersihkan diri dan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Karena kita tidak menjamin akan sampai nanti. Kita nanti Ramadan nanti yang akan kita jalani, yakini saja dulu bahwa barangkali ini Ramadan yang terakhir bagi kami. Kita bersama dengan sebaik-baiknya selalu, dan kita akan bersama Rasul nanti di hari akhir dengan kita sinar, kita muncul dari diri kita karena kebersihan dan kesehatan jiwa kita. Bahkan itu yang saya sampaikan. Ada orang harap jiwa dan juga kalau saya simpulkan bahwa sehat itu adalah terjadinya keseimbangan antara seluruh organ tubuh di dalam menjalankan fungsinya. Dari keterangan tadi saya simpulkan seperti itu, ya, bahwa sehat itu berarti ya, terjadi keseimbangan ya, sehingga walaupun kita berpuasa maka langsung ada penyesuaian dari organ tubuh. Dan ada statement tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa itu terjadi kalau kita sehat, bahwa terjadi keseimbangan itu kalau kita sehat. Nah, persoalannya adalah saya sering melihat bahwa seseorang itu kalau sudah kondisinya drop, lalu selanjutnya berbagai macam penyakit muncul, gejala-gejalanya gitu kan. Nah, persoalannya adalah kaitan dengan puasa itu. Karena persyaratan tadi bahwa itu harus sehat. Nah, bagaimana sebetulnya bagi orang yang dalam keadaan sakit, secara medis, apakah itu akan otomatis? Tentu ya mungkin ada hal tertentu yang tidak secara otomatis terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ya bagaimana soal puasanya itu satu. Kedua, tadi disampaikan bahwa memang glukosa itu adalah sebagai sumber untuk itunya otak. Sehingga saya dapat itu kan dia kalau misalnya kita mau konsentrasi belajar, sehingga orang hobi dulu gitu ya, hobi dulu. Apakah itu hobi dulu itu karena ada gula gitu ya, glukosa seperti itu aja. Maka kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaruh waktu. Nah ini ini mungkin bisa dijelaskan. Nah, saya menyampaikan masalah waktu ini karena saya dengan Pak Harun ini mengalami bulan Saum di negara orang lah. Itu sahurnya besarnya jam 1 malam, maghribnya jam 11 malam. Jadi berapa jam ya? Panjang kali kan? Kita kan imsaklah sampai hari ini tidak begitu banyak. Tapi tahun 80-an ya Pak Harun, kita ya di negara di mana kita sahurnya yaitu imsak yang 1 malam, kemudian maghribnya jam 11 malam. Nah, waktu itu terus terang saya tidak memperoleh informasi bahwa tentunya di daerah tertentu bisa meniru daerah tropis sahurnya. Jadi periode waktunya itu, tapi waktu itu di negara itu ya itu jadi bisa 11 malam, maghribnya jam 1 malam, maghribnya jam 11 malam. Ditinggal itu Pak, apa terusannya? Tinggal Pak. Nah ini kan kaitannya dengan waktu yang demikian panjang. Nah apakah kita perlu melihat kaitannya dengan waktu bahwa sebetulnya waktu tahun itu sekian jam. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Tapi ini hanya pengalaman saya karena terus terang saja rasa permasalahan adalah di bulan Saum sama jam 1 malam sampai jam 11 malam juga meninggal terdapat gitu kan. Nah kaitannya waktu Jadi pantasnya jalan-jalan biasa di mana? Kalau logika saya, Jakarta baru bulannya dia bulan miskin. Saya Jakarta di bulan belum tidak tidak. Kalau di masjid di Jakarta 40.000, dari dia 45.000. Nah ini kira-kira cuma, enggak. Ayam betul iya mas. Ini untuk dibahas kan, apakah hormon kan memberikan pengalaman nggak tahu. Itu mungkin lebih banyak karena hamil, karena ada hormon tertentu sehingga dia nampak lebih anggun, lebih cantik. Bukan baik kan? Ayo. Yang jantung itu nanti harus ke dokter dulu kalau yang sakit. Nanti apakah kata dokter boleh puasa atau tidak? Pertanyaan kedua sebetulnya kami tidak ada mengenai waktu ya, karena memang mengapa waktu itu dari terbit matahari sampai ini penelitian-penelitian sekarang kan sudah mulai ada islamisasi dari sains ya, pokoknya sudah penelitian sains itu sekarang diislamisasi. Nah memang seperti kita sholat itu kan ada yang kaitannya dengan matahari waktunya. Mengapa kita harus sholat tepat waktu? Karena pada saat itu ada saat-saat yang memang alam itu kalau
lebih baik efeknya dibanding dengan pada waktu lain. Nah ini juga sama, puasa juga. Jadi puasa juga memang, mengapa puasa itu tidak pada hari, ya, mengapa siang hari di mana kita masih aktivitas kerja begitu. Jadi sebetulnya tadi pada grafik yang saya perlihatkan itu kelihatan kapan sahur, kapan berbuka, bahkan olahraga juga bisa dilakukan. Kemudian yang pertanyaan dari Bapak mengenai waktu, sebetulnya tadi saya sudah menggambarkan bagaimana perut kita kosong itu sampai 24 jam. Jadi waktu kita puasa sampai 24 jam masih tetap ada efeknya. Jadi memang yang sahur jam 1 buka jam 11 itu kalau kondisinya baik itu tidak akan membuat jelek pada tubuh kita, tetap saja, karena memang penelitian memperlihatkan bahwa sampai 24 jam kita bisa, bahkan lebih dari 24 jam juga kalau kosong masih bisa. Nah jadi untuk yang sudah biasa di negara dingin dengan sahurnya panjang, mereka biasa juga melakukannya. Yang terakhir tadi banyak bercahaya. Memang tadi kan ada yang disebut neurogenesis. Jadi otak kita itu bekerja lebih baik. Nah jadi ada hormon-hormon otak seperti endorfin yang begitu, yang membuat kita bahagia dan membuat kita bersinar. Ya, jadi kalau wanita itu sudah camerut, tato sudah digeris, ya, di mata sudah camerut, maka itu kelihatan lebih cantik. Karena memang ada hormon-hormon dari saraf yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Ayo terus penelitian anak melihat hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak itu lebih banyak lagi sekarang. Seperti olahraga kan langsung cerah ya daripada yang tidak. Tetapi ada hormon endorfin, ada somatostatin dan lain-lain. Mari laksi ibu ada kayak wakilnya sedangkan kayak kesempatan. Nanti tadi debu sidana rumah suami pasien atas memencra belum intinya bu. Enggak bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami sehari-hari kita itu harus banyak minum karena katanya beli dehidrasi. Terus pada waktu tahun kita kan siang sudah tidak minum lagi. Nah itu bagaimana mengatasi agar supaya yang dikatakan dehidrasi itu tidak terjadi pada diri kita? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Rajin diwala lagi. Ini pertanyaan bagus ya, karena memang di buku-buku juga masalah dehidrasi. Tadi disampaikan bahwa memang tubuh kita itu sang pencipta luar biasa, memberikan tubuh yang indah, memberikan fungsi-fungsi yang sempurna untuk kita tetap bertahan. Jono, Ibu Ipa, buangan atau Jono? Al-Mukarram berdaya walaran. Bagi orang yang sudah mengisi hisab zakat, jadi lebih bagus kalau perhitungannya misalnya ada perdagangan dihitung yang harus zakatnya di akhir bulan ini dan bulan Ramadan dikeluarkan, karena kalau melakukan sunnah di bulan Ramadan sama dengan melakukan fardu pahalanya, dan melakukan satu fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali dari sholat daripada berfardu di lain Ramadan. Pahalanya ditingkatkan. Jadi bagusnya dimasukkan di bulan Ramadan. Ada 12%, 2,5%, 10% di petani dan sebagainya. Hanya permasalahannya kenapa lebih besar? Ya itu yang hitungnya tergantung. Kalau zakat kita ditentukan oleh pemerintah rata itu. Tapi kalau fidyah kan tergantung kita, dan kita harus mengeluarkan sesuai dengan yang kita makan. Kalau kita beli makanan nasinya beratnya yang sekian, maka untuk kita zakat kita atau fidyah pun yang sekian pula. Dan sebaiknya memang kita pun kan di zakat kita pun ada tahapannya biasanya. Ada yang sekian dan sekian, maka ambillah yang sesuai dengan
tidak. Tapi kalau zakat fitrah dan zakat fitrah itu puasa itu udah berbeda sama wal-ad. Pahala puasa tergantung antara langit dan bumi tidak sampai kepada Allah sebelum zakat fitrah dilaksanakan. Itu Pak. Oh kan seorang saja makanan tapi kita kurang. Kalau Pak Rahmat tadi itu Pak Rahmat batasan Pak Rahmat kan jadi sebenarnya begini Pak, kalau di bulan Ramadan goreng gas ini harus baik itu malah gogoda itu gogoda Pak. Jadi pada dasarnya begini Pak, boro-boro kumusang saran panon, kumusang saran padu oke umum atau saya saran padu oke halus baik tapi itu cirinya normal saja. Kemudian ada lagi tadi mengenai waktu sholat dan waktu sahur. Ibadah itu bukan dengan jam, tapi ditentukan dengan perjalanan matahari. Jadi kalau di negeri kita bisa, misalnya, atau kalau di negeri yang seperti kita yang yang tropis ini itu hampir normal, paling antara 12 jam, 10 jam, 12 jam. Tapi di negeri lain yang matahari siangnya lebih panjang lagi sahurnya. Dan itu antara terbit fajar sampai terbenam matahari dan biasanya itu berputar di negeri Arab saja berputar. Musim panas di sana panjang, tapi musim dingin nanti tergantung pada kalau puasanya pada seperti sekarang bulan September misalnya, tapi itu akan lebih pendek. Tapi kalau musim panas panjang ya, kalau tidak ada malam itu diperkirakan sesuaikan dengan daerah di mana kita berada, perhitungannya seperti itu. Tapi kita tetap harus melakukan sahur. Saya sering mengalami dulu ketika bulan balik antara Jakarta Jeddah ke Jakarta ya, dulu sering bolak-balik. Pas kalau musim Ramadan itu saya menghindar bulan Ramadan untuk pergi ke sini. Karena kalau di perjalanan itu kan ada dua pernah paham. Kalau kita berangkat dari Indonesia ke sana, itu biasanya lebih panjang puasanya 4 jam bedanya. Maka ada pertanyaan, apakah sesuai dengan waktu kita buka? Kalau kita ada waktu sahur di Indonesia, maka buka pun dengan waktu Indonesia biasanya. Tapi pas dibuka jam sarapan di pesawat capek jam 10 ke waktunya buka, jadi itu agak panjang. Tapi kalau pulang dari sana ke sini pendek, pas itu ke 4 jam lebih cepat. Jadi itu sesuai dengan matahari ya. Waktu maghrib sekarang kan, waktu subuh sekarang jam berapa? Jam 5, jam 4, 50, 439. Kemarin kan lain, jadi kita ikuti dengan waktu itu saja, sama dengan sahur. Hanya kapan kita mulai sahur? Tanggal 1 Ramadan. Jangan bukan tanggal 1 Ramadan. Hanya ada dua mungkin. Ada kalau Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 itu nanti tanggal 1 Maret. Karena itu berdasarkan wujudul hilal. Matahari bulan itu sudah muncul, bukan sudah muncul, sudah ada tapi belum muncul. Tapi Muhammadiyah telah mengatakan itu sudah bisa masuk Ramadan. Tapi kalau nanti ru'yat bukan muncul, bukan wujud hilal, tapi ru'yatul hilal. Dan itu Rasul menyatakan sumul ru'yatul hilal. Itu tadi bukan sumul wujud hilal. Karena itu saya pengalaman berkali-kali, kalau pada hari awal Ramadan, maka nanti tanggal hari Jumatnya ya, tanggal 8 kita sholat maghrib atau kita sholat isya di masjid, kita nunggu pengumuman hasil pemerintah. Di Saudi begitu, kita nunggu aja, pas pengumuman besok masih, jadi belum sahur bubar. Tapi kalau besok sahur langsung sholat tarawih. Jadi itu saja. Sumul itu yati waktu itu penkum alaikum ba'min nasaratin ya Roman. Saumlah berdasarkan ru'yatul hilal dan buka bulan nanti Idul Fitri berdasarkan ru'yatul hilal. Penkum kalau kamu bingung karena cuaca tidak terlalu bisa dilihat, maka sempurnakan 30 hari itu aja karena Rasul.
Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah, Iba, Asunun, Ibu Bapak, Partos, serius dan gun, mudah-mudahan dan amalan soleh yang diulang sadayana. Sangat dengan diwujudkan ke protokol malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai acara sahur partos di bakalan batin ini seperti lahirnya. Ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan dan kita hari ini kita istirahat dengan juga, maka kami persilakan Bapak Ketua untuk memberikan sambutan untuk kami semua pembekalan juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berkenan mengisi acara pada hari ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi sudah disinggung oleh Prof. Elvira bahwa kita akan mengadakan program kultur dari untuk kita dan untuk rumah kita nanti. Yang bekerja sampai sekarang ini adalah Prof. Elvira langsung dibawa ke Ibu Titin Nur. Ya, jadi ada keluhan minta ada tambahan personalia untuk mengurus ini oleh karena kalau itu sendiri itu terlalu berat. Jadi saya mohon para TKP ada yang berkenan membantu Bu Titin dalam memanage acara ini nanti. Kemudian perekaman akan dilakukan oleh putra Ibu yaitu Kang Reza. Yang kedua, kita akan mendengarkan acara halal bihalal. Jadi kita akan segera membentuk panitia. Mungkin problemnya ketuanya aja atau gimana? Nanti kita selanjutnya. Saya sudah mulai mencarikan sponsor, ya sponsor untuk memberikan donasi. Oleh karena pasti akan makan biaya yang tidak sedikit. Bapak yang biasa kontak dengan Pak Eko, tolong dari sekarang kita informasikan bahwa nanti akan ada acara bihalal dan mudah-mudahan Pak Eko akan kita membantu minimal dengan konsumsi. Itu barangkali bisa disampaikan. Satu lagi barangkali kita sama-sama akan masuki bulan Ramadan yang intinya adalah pembelajaran diri. Ini terutama untuk saya sendiri, hati-hati di dalam menulis di dalam WA grup. Kita masuk bulan Ramadan tentu harus lebih sesuai dengan suasana bulan Ramadan. Memang kalau hati sih inginnya marah, mengutuk dan sebagainya tidak ada di depan mata kita. Kita tetap ingin beramal benar, tapi mohon bulan Ramadan kita sesuaikan. Mungkin barangkali mohon maaf atas semua hilang saya dari jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.